الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن إبراهيم ابن أدهم قال telah datang rajulun seorang laki-laki ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka laki-laki tadi mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dullani ala amalin tunjukkanlah aku atas sebuah amalan yuhibbani Allahu alaihi yang Allah mencintai aku alaihi atas amalan tersebut wa yuhibbani nas alaihi dan para manusia mencintai aku atas amalan tersebut. Minta ditunjukkan amalan, dengan amalan itu Allah cinta kepada saya dan orang-orang pun cinta pada saya. Waqal maka Nabi bersabda ammal amalu adapun amalan alladzi yuhibbukallah yang mana Allah mencintai kamu alaihi atas amalan tersebut fazuhdu maka kezuhudan fid dunia di dalam dunia, tidak tergoda tidak tergiur dengan dunia. Wa amal amalul ladzi yuhibbukan nas adapun amalan yang para manusia akan cinta kepada kau alaihi atas amalan itu fambit maka lemparkanlah ilaihim ke arah manusia ma fi yadaika yang ada dalam perkara yang ada dalam dua tangan kamu minal hutam dari barang-barang. Apa yang kamu punya, duit kamu berikan, jajan kamu berikan, tempe kamu berikan, tahu kamu berikan, bakso kamu berikan. Orang-orang senang semua. Karena orang itu sukanya diberi bukan memberi. Jadi kalau kamu balik, kamu suka memberi tidak suka diberi, wah, ganti orang-orang pada suka pada kamu. Rawahu Ibnu Abi Dunya hakadha mu'dalan wa rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu an Ibni Adham an Mansur an Ibni Nihras qala ja'a rajulun al-hadits wa hadha mursal. Wa kharraja Abu Ya'la bi isnadi an Amr bin Yasir qala sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda ma tazainal abrar tidak berhias al-abraru para abrar para orang-orang yang ahli kebaikan bimithli zuhdi fid dunya seperti berhias dengan kezuhudan di dunia. Orang yang baik itu kebaikannya menghiasi dia. Tetapi yang paling menghiasi dia itu kalau dia punya zuhud. Dia akan tambah dalam keindahan yang sangat-sangat indah. Amalan sering zuhud juga menyebabkan dia jadi indah, jadi mulia, jadi terhiasi. Tetapi kalau zuhud, sabda Nabi ini termasuk hiasan yang terindah bagi para pengamal-pengamal kebaikan. Zuhud itu hakikatnya sifat di hati. Maka orang ini zuhud apa tidak zuhud, kita ini sebetulnya hanya menerka. Tidak selalu orang itu badannya bajunya sederhana, kehidupannya sederhana, mesti zuhud juga enggak begitu itu. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang kaya, apa-apanya serba mahal, belum tentu dia ini tidak zuhud. Maka zuhud itu adalah untuk kita. Jangan menuduh orang lain tidak zuhud. Jangan-jangan karena kita ini iri atau senang dengan apa yang dia punya, tapi enggak keturutan. Akhirnya kita tuduh, hidupnya enggak zuhud. Hidupnya enggak zuhud, apa kamu kepengin? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, yang orang ngolokkan orang lain enggak zuhud itu justru itulah yang enggak zuhud, karena berarti dia tergoda dengan bendanya orang lain. Dengan dunianya orang lain, habis waktunya untuk merhatikan
miliknya orang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia, yurihul qalba, menenangkan hati, mengistirahatkan hati, wal jasada, dan badan, rawahu Tabarani bi isnadin la ba'sa. Di orang itu kalau enggak tergoda dengan dunia, hatinya enak, hatinya tenang, badannya pun tenang, tidak stres, tidak depresi. Karena dia sudah enggak tergoda dengan dunia. Di antara sumber depresi, sumber capek itu kan dunia itu. Kalau dia sudah ngatur hatinya, untuk apa sih tergoda dengan dunia? Dunia ini hanya sementara. Tergoda dengan dunia itu untuk apa sih? Wong tergoda dengan dunia itu gak nambahi dunia kita. Apa sih ruginya zuhud? Padahal zuhud itu gak ngurangi rezeki kita. Malah menambahi pahala, menambahi hiasan dari amalan-amalan kebaikan yang telah kita kerjakan. Jadi kalau kita ini hati kita zuhud, miskin juga tabah, kaya juga enggak terlena. Miskin juga tabah, memang kita ini enggak tergiur dengan dunia. Kaya pun tetap enggak terlena karena kekayaannya tetap diatur sesuai dengan ridhonya Allah. Tidak menyebabkan hartanya, kekayaannya menyebabkan dia keluar dari ridhonya Allah. Kemudian badannya juga enggak ngoyo-ngoyo karena dia tahu dunia ini sudah ada ukurannya. Saya nambah rakus kebeliannya zuhud. Nambah rakus, nambah bagian juga enggak nambah rezeki. Sama-sama kerja di sawah, satunya hatinya zuhud, satunya enggak. Yang zuhud itu ya nyangkulnya rajin juga, tapi ayam melepas itu tidur nyenyak, wiritan enak, sholat khusyuk. Yang satunya tidurnya enggak nyenyak, sholatnya mikir kapan-kapan dapat dunia. Sumpek lihat orang-orang kaya, walah. Sama-sama kerjaannya, kalau perlu sama-sama kantornya, sama-sama jabatannya, satunya zuhud, enak hatinya, akhirnya enak hidupnya. Satunya sama persis, tapi ada cinta dunia. Sudah gerasang terus. Dia telah digoreng oleh kerakusannya kepada dunia. Enggak boleh datangi penyakit, dia sudah kesakitan sendiri. Karena dunia ini, Masya Allah, belum pernah mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang bisa dimiliki oleh siapapun. Maka orang-orang itu enggak zuhud, daftarkan dirinya untuk jadi bagian orang yang stres, kecewa berat. Karena abdaikan dia ini mendapatkan dunia pun enggak bisa dia miliki, dia tinggal lagi. Masya Allah. Jadi orang tergoda dengan dunia itu seperti orang yang tergoda dengan bayangan dia sendiri. Dia ngejar bayangannya juga enggak akan bisa kepegang. Dia pegang juga enggak bisa kepegang. Hanya tergoda tok, ternyata ya bayang-bayang aja dunia itu. Dipegang sebentar lepas lagi, sebentar dipindah pada orang lagi, sebentar ditinggal ke akhirat. Masya Allah. Maka di antara ciri khasnya para pelajar agama, pengajar agama, orang-orang yang ngerti agama, di antara ciri khasnya adalah tidak tergiur dengan dunia. Ketika teman-temannya pada tergiur dengan kemewahannya, hartanya, dan kekayaannya Qarun. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha illa sabirun. Maka minimal sikapnya pelajar seperti kita ini minimal tahu dunia itu tidak layak untuk kita giuri, itu enggak layak. Karena dunia itu memang dunia, ad-dunya, perkara yang sangat-sangat cepat untuk kita huni, untuk kita pakai, untuk kita tinggali, insyaallah. Maka orang tergoda dengan dunia ya orang stres lah, atau pengen stres.
مولاي صل وسلم دائما صلاة الله